Masyarakat Dayak ngamuk, bacot Helmi Felis jegal IKN Nusantara, hina masyarakat Dayak primitif tak paham medsos, gampang dibodohi Jokowi. Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN ini. Dan tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang. Terima kasih. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami selama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Secara pribadi ataupun secara ormas, kelembagaan, ataupun secara individu dan lain-lain harus maju bersama-sama sebagai anak bangsa untuk menciptakan kehidupan yang baik pada semua generasi dan bangsa Indonesia secara umum di dalam kerangka NKRI. Itulah yang kami inginkan. Seluruh masyarakat Dayak, baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, sudah siap untuk mengawal IKN ini. Merupakan kegiatan deklarasi masyarakat adat Dayak Kalimantan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan juga kepada DPR RI dalam hal pembangunan dan proses daripada ibu kota negara kita. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah ancam Helmi Felis setelah menyebut sebagai masyarakat primitif, hanya peduli soal lingkungan, tak paham media sosial atau medsos. Ancaman masyarakat Dayak Kalteng diwakili Pakat Dayak dengan akun Twitter @pakatdayak. Pihaknya dengan tegas mengingatkan Helmi Felis, dia bakal kencing di celana atau ketakutan jika suku Dayak Kalteng bertindak. Ucapan Helmi merendahkan masyarakat Dayak Kalteng memang keterlaluan, hinaan yang telah melukai perasaan seluruh masyarakat Dayak Kalteng. Sebelumnya, Helmi Felis lewat akun Twitter pribadinya menyebut ada Dayak asli, ada Dayak medsos. Suku Dayak asli menurut Helmi sebagai orang yang hanya peduli soal lingkungan, bego dan primitif soal teknologi. Sedangkan Dayak medsos menurut Helmi apapun keputusan Jokowi pastilah setuju. Seperti yang setuju dengan dibentuknya IKN, itulah Dayak medsos. Pakat Dayak pun menyebut generasi muda Dayak saat ini juga menggunakan medsos dalam menjaga persatuan mereka. Sejak perdamaian tumbang Anoi, masyarakat Dayak terutama yang generasi muda dituntut untuk memerangi kebodohan agar masyarakat Dayak tidak gampang untuk dibodohi atau diadu domba. Bagi mereka salah satu cara untuk memerangi kebodohan adalah dengan melek medsos. Sebagaimana kita ketahui, medsos adalah gudang informasi dan ilmu jika kita mengambil sisi positifnya. Menurut Pakat Dayak, berkat keberadaan medsos, mereka bisa mengetahui siapa setan dan iblis yang sudah merendahkan harkat dan martabat orang Dayak. Mereka bisa mengetahui siapa saja setan dan iblis yang sudah merendahkan harkat dan martabat orang Dayak. Sudah banyak contoh beberapa setan dan iblis yang sudah kena hukum adat. Bahkan pernah kejadian ada yang diusir dari bandara sampai terkencing di celana. Itu semua karena medsos. Salah satu informasi pentingnya adalah mendeteksi iblis yang akan membuat onar di Kalteng seperti Helmi Felis ini. Pakat Dayak pun mengakui jika tidak ada medsos, mereka mungkin kecolongan dan ormas itu pasti berdiri tegak di Kalteng. Ormas-ormas kadrun. Sambil menyebut kata ormas, akun Pakat Dayak mengunggah foto Rizik Syihab sebagai petinggi FPI. Intinya, pola yang dilakukan oleh Helmi Felis tersebut hanya untuk memberikan provokasi dan hanya akan menjegal IKN sebagai program Presiden Joko Widodo. Helmi Felis sudah menghina suku Dayak, ia harus ditindak. Kalau perlu, dihukum adat sekalian. Helmi bahkan menantang dan memulai menebar kebencian antar suku dan golongan. Helmi sudah mempropagandakan dengan narasi politis dan memecah belah.
Ia cuma ingin mengadu domba warga Dayak dengan pemerintah masalah IKN. Tak beda jauh dengan Edi Mulyadi yang melecehkan suku Dayak. Agenda besar yang dia bawa adalah ingin agar pemerintahan Jokowi batal memindahkan ibu kota negara dari daerah Kadrun ke Kalimantan demi Indonesia sentris. Beginilah kalau orang halu main Twitter. Kelakuannya kayak orang yang lagi sakau aja, doyan ngebacot tapi yang disampaikan dia tidak paham betul. Melihat kelakuan seperti itu, jangan-jangan orang ini adalah ODGJ yang kabur dari rumah sakit jiwa ya. Ternyata kalau dipikir-pikir nggak gampang loh jadi kadrun karena ada banyak syarat yang mesti dipenuhi. Seperti harus bego dan gampang dibegoin. Harus membiasakan diri berpikir terbalik, harus melawan hukum gravitasi bumi, harus provokatif, harus nggak punya urat malu, harus membenci Jokowi, harus bisa mengadu domba, serta harus hobi membuat pernyataan yang berbau sara, meskipun otak mereka tidak nyampe dengan resiko apa yang akan ia berbuat. Ayo mana lagi halu yang berikutnya? Silakan bagikan ke kita-kita. Keluar-keluarlah ke media sosial sampai masyarakat merasa situ sudah gila. Jadi bagaimana menurut Anda? Jambakan tanpa bayangan Jokowi ke Surya Paloh, sakit tak berdarah. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Jokowi selama ini, selama saya amati, ya kita tahulah memang Jokowi ini tidak suka banyak bicara. Namun dari bahasa, simbol-simbol dan kode-kode yang disampaikan, masyarakat ini seakan dipaksa untuk mengerti apa maksud dan pesan yang ingin disampaikan. Itu kan bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Ada beberapa menteri yang masuk dalam kabinet Jokowi itu dari Partai Nasdem, ada Kominfo, ada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Di hadapan Surya Paloh, Presiden Joko Widodo mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Golkar harus tahan diri dan tidak terburu-buru menentukan capres. Bagi saya ini adalah gebrakan berani mengatakan sesuatu kepada orang di depannya. Berbeda dengan Surya Paloh yang di belakang Jokowi mengkhianati janji politiknya. Sudah banyak janji-janji Surya Paloh yang ternyata tidak dilakukannya sama sekali. Awalnya dia mengatakan jika tidak akan menjadikan Nasdem sebagai sebuah partai, namun sebuah gerakan saja. Lalu akhirnya dia membuat partai dan itu membuat saya curiga, kenapa orang ini menjilat ludahnya sendiri. Lalu kemudian setelah 3 kursi menteri diberikan Presiden Jokowi kepada Nasdem, pengkhianatan Nasdem kepada Presiden Jokowi jelas terlihat juga dengan mendukung Capres Anies Baswedan. Inilah yang saya kira menjadi alasan dan latar belakang mengapa Presiden Jokowi langsung menghajar dengan tendangan tanpa bayangan dalam acara Golkar yang dihadiri oleh Surya Paloh juga. Lalu entah sebelum atau setelah acara, ada video singkat mempertontonkan bahasa tubuh Presiden Jokowi yang tidak pernah bisa bohong terhadap pengkhianatan Surya Paloh. Saat itu, Ketua Nasdem menunggu giliran salaman dengan Presiden Jokowi. Mau sok dekat sok akrab, orang ini menggenggam erat tangan Presiden Jokowi dan memegang-megang pundaknya sambil mau memeluk-meluk. Tapi Presiden Jokowi yang tidak terlalu gemuk itu berdiri kokoh, tidak bergerak dan hanya menyodorkan tangannya tanpa memeluk balik. Hahaha, kasihan. Ini adalah bahasa tubuh yang kita bisa lihat bersama menghancurkan harga diri Surya Paloh yang sok-sokan akrab dengan Presiden Jokowi. Tapi tidak dianggapnya lagi karena sudah dianggap pengkhianat mungkin. Tindakan tanpa bayangan ini telah menghancurkan elektabilitas Nasdem dan popularitasnya si Surya Paloh. Karena sekali lagi mereka berkhianat. Mendukung Anies sebagai capres adalah satu gerakan yang mencelakai negara Indonesia dan siap mencederai bangsa ini dengan politik suku, agama, ras dan antar golongan yang dikerjakan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Lalu di dalam pidatonya Presiden Jokowi juga mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Golkar tidak boleh terburu-buru untuk capres.
Jangan gegabah karena menentukan capres itu bahaya kalau salah pilih. Erlangga Hartarto pun manut dengan Presiden Jokowi dan mengatakan jika Golkar akan setia. Saya kira ini menjadi sebuah jawaban bahasa tubuh yang luar biasa jelas dan tak perlu diperdebatkan lagi. Tendangan tanpa bayangan ini menjadi sebuah hal yang telah dirasakan oleh Surya Paloh sehingga dia sakit tapi tidak berdarah di depan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah sosok yang tidak akan ada tekanan politik dan memang benar-benar menjadi orang yang kalau bicara selalu di depan orangnya. Padahal kita tahu Surya Paloh itu diam-diam mencapreskan Anies mendadak 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Ini yang saya kira menjadi cerita Yudas Iskariot yang mencoba untuk mencium Yesus dan memeluk Yesus. Namun Yesus hanya bertanya singkat, "Inikah balasanmu terhadapku?" Semoga saja artikel ini bisa memahami kita semua bahwa memang di dalam politik tidak ada yang setia. Mungkin saja nanti Golkar bisa berkhianat, tapi sampai sekarang belum ada indikasinya sih sebetulnya. Tapi yang pasti yang sudah berkhianat adalah Nasdem yang membuat Presiden Jokowi harus menunjukkan di depan mata Surya Paloh. Ketidaksetujuan dari Presiden Jokowi terlihat jelas dan ketidaksukaannya sangat amat nyata. Inilah polarisasi politik yang terbentuk karena Anies Baswedan. Presiden Jokowi itu pecatur ulung yang tak bisa sembarangan diajak main dan juga diajak bercanda, apalagi kalau ngomongin hari depan bangsa dan negara. Kelihatannya sih gampang banget ya Presiden Jokowi mempertontonkan ketidaksukaannya di hadapan Surya Paloh. Dan apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah tindakan yang sangat tepat. Ketua Nasdem terluka tanpa berdarah dan terkapar tanpa daya. Jokowi gampang banget melakukan hal ini. Tapi saya kira ini bukan tendangan tanpa bayangan, tapi jambakan tanpa bayangan. Kayaknya sih lebih tepat dijambak kali ya. Jambak jenggotnya. Jangan main-main sama Presiden Jokowi kalau dia kecewa. Dia bakal membuat kalian hidupnya nggak tenang. Meskipun kelihatannya Pak D nggak berbuat banyak. Jadi bagaimana menurut Anda?